LMS. Kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab di akhir gitu. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai dari mungkin dari kelompok 4 dulu ya. Dari kelompok 4 dulu. Ada Atri, Vika, dan Tata. Sudah lengkap belum ini? Atri, Vika, dan Tata. Saya sudah, Bu. Oke. Tata sudah ada, Vika Saya ada. juga sudah hadir. Vika. Oke, sip. Kalau gitu silahkan salah satu mau share screen boleh. Dan menjelaskan ringkasan dari pendekatan yang kemarin sudah dipelajari. Silahkan. Sebentar ya, Bu. Mau cari dulu. Oke, belum siap filenya ya. Baik, sambil itu nanti silakan dipersiapkan. Berikutnya kelompok 3 ada Bernadetta Natalia, Melania Intan, dan Hieronymus Verda. Terus nanti berikutnya lagi kelompok 2 yaitu ada Dinda, Dimas, dan Sheila. Dan nanti yang terakhir kelompok 1 ada Eri, Ivana, dan Rastika ya. Oke. Vika, sudah ketemu? Sudah, Bu. Oke, sip. Silahkan. Jadi ringkasannya saja ya, tidak perlu secara lengkap. Karena kalau secara lengkap, kalian kemarin sudah membuat video presentasi. Gitu. Jadi kemarin kita membahas tentang pendekatan realistik dan pendekatan ekspositori. Untuk pendekatan matematika realistik adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk peserta didiknya agar mempermudah memahami konsep materi dengan menggunakan contoh nyata seperti media dan alat peraga. Karakteristik dari pendekatan ini yaitu menggunakan masalah kontekstual, menggunakan berbagai model, kontribusi siswa, dan keterkaitan. Sedangkan prinsipnya yaitu penemuan kembali secara terbimbing melalui matematisasi progresif dan pengembangan model mandiri. Pendekatan ini memiliki kelebihan diantaranya yaitu peserta didik lebih mudah mengingat karena mereka menggunakan pemikirannya sendiri melalui contoh di dunia nyata. Peserta didik tidak mudah bosan karena menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari, melatih keberanian peserta didik untuk berpikir kritis dan menyampaikan pemikirannya yang diperoleh melalui kerjasama dalam kelompok. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak semua materi dalam matematika dapat menggunakan contoh realistik karena disajikan masalah di dalam kehidupan nyata, maka perlu waktu yang tidak sedikit untuk mengkonstruksi pemikiran peserta didik. Dan jika pembelajaran realistik diterapkan di dalam pelajaran selain matematika, maka akan sulit digunakan. Sedangkan untuk pendekatan ekspositori, yaitu pendekatan yang berbentuk penguraian, baik berupa bahan tertulis maupun penjelasan atau penyajian verbal yang bertujuan untuk menyiasati agar semua aspek komponen-komponen pembentuk sistem instruksional mengarah pada sampainya isi pelajaran
kepada peserta didik secara langsung. Karakteristik yang dimiliki yaitu dilakukan secara verbal. Biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Fit, minta tolong turunin. Berpikir ulang dan tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Prinsip yang dimiliki yaitu berorientasi pada tujuan, prinsip komunikasi, prinsip kesiapan, dan prinsip berkelanjutan. Kelebihan pendekatan ini yaitu guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi, sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Siswa bisa melihat atau mengobservasi, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Sedangkan kekurangannya yaitu mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Komunikasi pendekatan pembelajaran lebih banyak terjadi di satu arah. Komunikasi pendekatan pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah dan tergantung kepada apa yang dimiliki guru. Demikian Bu ringkasan dari kelompok kami. Oke. Terima kasih Tata. Woi, Tata mewakili bertiga, tak pikir tadi mau gantian. Oke, tadi yang dibahas kelompok Tata tadi adalah pendekatan realistik, atau kalau kita sering dengar RME ya, Realistic Mathematics Education, atau juga bisa PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Kalau yang satunya tadi apa? Pendekatan? Ekspositori, Bu. Ekspositori ya. Oke, penjelas PMRI dan ekspositori. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita tidak tanya jawab dulu ya, langsung dilanjutkan kelompok lain dulu, baru nanti tanya jawabnya di akhir. Oke, selanjutnya tadi kelompok 3. Kelompok 3 tadi siapa? Kelompok 3 siapa ya? Saya Ferdanata. Oh ya, Melania Intan. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran saintifik dan pendekatan SCL. Menurut Dosnan, dalam bidang pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasi konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Selain itu, Nurul dalam Arbet Effendi Pohan 2020 berpendapat bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah dan inquiry, di mana peserta didik berperan secara langsung, baik individu ataupun berkelompok, untuk menggali konsep dan prinsip selama pembelajaran. Sedangkan guru bertugas untuk mengarahkan proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik dan mengoreksi konsep dan prinsip yang didapatkan peserta didik. Dari pengertian di atas mengenai pendekatan pembelajaran saintifik yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran di mana peserta didik akan berperan secara aktif, baik individu ataupun berkelompok, untuk mencari dan memahami konsep, prinsip, dan hukum dengan tahapan-tahapan
sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian karakter pendekatan saintifik yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep hukum atau prinsip, kemudian melibatkan proses-proses kognitif yang potensial, yang merangsang pendekatan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kemudian dapat mengembangkan karakter peserta didik. Dan prinsip-prinsip dari pendekatan saintifik yaitu yang pertama pembelajaran berpusat pada peserta didik, yang kedua pembelajaran membentuk student self-concept, yang ketiga pembelajaran terhindar dari verbalisme, yang keempat pembelajaran memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian pembelajaran meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan motivasi mengajar guru. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam komunikasi dan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama, kelebihan mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif peserta didik melalui analisis masalah dan menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, sehingga mendorong peserta didik untuk menjadi inisiatif belajar secara mandiri dalam situasi yang beragam. Kemudian terjadi pembelajaran bermakna melalui belajar memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, serta dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulan dan pengaplikasiannya dalam konteks yang relevan. Kemudian membuat suasana belajar lebih menyenangkan atau lebih hidup, peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif. Kemudian penilaian didapat dari semua aspek. Kemudian kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran saintifik memerlukan persiapan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dengan adanya beberapa media yang dibutuhkan sehingga pendekatan ini memerlukan beberapa biaya. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Keempat, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja dalam kelompok akan mempengaruhi para peserta didik yang lain. Yang terakhir, tidak semua guru dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif. Kemudian kurangnya kesadaran guru untuk menjelaskan materi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendekatan student-centered learning. Menurut Umar Hamali menjelaskan bahwa student-centered learning adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik, yaitu dengan menyediakan sistem belajar sesuai dengan gaya belajar dan kehidupan peserta didik, pendidik, dan lembaga pendidikan, tidak berperan sebagai sentral, akan tetapi berperan sebagai fasilitator. Kemudian karakteristik pendekatan student-centered learning. Yang pertama, guru berperan sebagai penunjang. Yang kedua, guru berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan yang membangun bagi peserta didik. Yang ketiga, cara penyampaian materi yang disampaikan oleh guru harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Selanjutnya, peserta didik merupakan tokoh utama pembelajaran yang memiliki wewenang untuk menentukan apa saja yang akan dipelajari.
Selanjutnya, peserta didik harus aktif pada saat proses pembelajaran. Kemudian, peserta didik mampu mengembangkan materi belajar secara mandiri di mana saja, kapan saja, bukan hanya di kelas atau saat bersama guru saja. Kemudian peserta didik mampu merumuskan harapan mereka terhadap proses pembelajaran dan mengukur kinerja mereka sendiri. Selanjutnya, peserta didik saling berkolaborasi satu sama lain. Kemudian peserta didik memantau pembelajarannya sendiri. Dan peserta didik termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya sendiri. Materi pembelajaran hanya bersifat sebagai arahan, bukan patokan pembelajaran, sehingga guru dan peserta didik tidak hanya terpaku pada materi yang ada. Kemudian pembelajaran merupakan proses pencarian ilmu pengetahuan secara aktif atau proses perumusan ilmu, bukan proses penangkapan ilmu semata. Kemudian peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui proses pembelajaran pribadi yang dilaluinya. Yang kemudian prinsip pendekatan student-centered learning. Yang pertama, tanggung jawab dari peserta didik. Yang kedua, peran serta dari peserta didik. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, komunikatif. Yang ketujuh, kerjasama. Dan yang terakhir, integritas. Kemudian kelebihan dan kekurangan pendekatan student-centered learning. Yang pertama, kelebihan student-centered learning yaitu menyertakan peserta didik dalam proses pembelajaran, karena dalam SCL ini peserta didik menjadi peran utama dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak atau luas dalam dan kehidupan nyata. Kemudian, mendorong terjadinya pembelajaran secara aktif, karena peserta didik menjadi peran utama dalam pembelajaran. Keempat, mengarahkan peserta didik untuk mengenali dan menggunakan berbagai macam gaya belajar. Yang kelima, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Kemudian, memberi kesempatan untuk pengembangan berbagai strategi asesmen. Kemudian, kekurangan dari SCL ini. Yang pertama, sulit untuk mengimplementasikan jika peserta didik banyak. Selain menguras banyak waktu, guru juga dapat kesulitan untuk memantau peserta didik satu persatu. Yang kedua, ada kemungkinan untuk menggunakan waktu yang lebih banyak, karena dalam menemukan solusi, guru hanya bisa menjadi fasilitator. Yang ketiga, belum tentu efektif untuk seluruh kurikulum. Keempat, belum tentu sesuai untuk peserta didik yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratif, karena sifat yang dimiliki oleh peserta didik tidak mudah untuk diubah dan terbiasa dengan pembelajaran yang konvensional atau klasikal, di mana guru adalah pusat pembelajaran dengan metode pembelajaran ceramah. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok Verda. Sudah mempresentasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan saintifik dan juga student center ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kelompok Dimas. Iya, Bu. Ya, silakan kelompok Dimas. Oke. Saya akan share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Oh, ini dia. Bagaimana? Apakah sudah nampak screen-nya? Sudah tempat saya? Sudah. Oke. Jadi pada presentasi sebelumnya, kelompok kami menjelaskan dua jenis pendekatan, yaitu konstruktivisme dan open-ended. Nah, konstruktivisme ini intinya adalah guru membuat agar siswa itu menggali sendiri konsep-konsep terkait dengan materi yang diajarkan. Jadi, murid-murid sendiri yang membangun pengetahuannya.
dari sumber-sumber lain seperti dari buku, dari internet, dari jurnal, dan lain-lain. Terus kalau yang open-ended itu adalah jenis pendekatan yang intinya adalah memacu siswa untuk berpikir kritis, berpendapat dengan jenis problem yang jawabannya itu beraneka ragam. Jadi tidak cuma satu solusi, bisa banyak solusi dari suatu permasalahan, gitu. Oh ya, ini pengertian pendekatan konstruktivisme. Skip aja. Nah, ini prinsip-prinsip dari pendekatan konstruktivisme, yaitu 1, membangun pemahaman secara mandiri. Yang kedua, peserta didik aktif. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan. Dan yang keempat, pendidik penyedia sarana dan prasarana. Jadi di sini guru ini berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana, bukan lagi sebagai yang memberikan ilmu. Jadi ilmunya dicari sendiri, tapi sarana prasarana disediakan. Ya, pendidik di sini berperan sebagai fasilitator aja. Mungkin yang membantu siswa kalau misalkan dia punya kesulitan, atau mengarahkan siswa. Jadi melalui suatu kegiatan yang dirancang, yang merancang ini guru, nanti siswa yang aktif, gitu. Lalu karakteristiknya pembelajaran konstruktivisme itu adalah belajar aktif, pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional, bridging, dan yang terakhir proses keterlibatan peserta didik optimal. Jadi mungkin di sini perlu dijelaskan yang bagian pembelajaran bersifat otentik dan situasional. Jadi bersifat otentik dan situasional itu guru melihat dulu nih kondisi peserta didiknya. Apakah peserta didiknya itu istilahnya pintar-pintar atau misalkan perlu bimbingan lebih. Nah, jadi guru ini harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan situasi dari peserta didik tersebut. Atau mungkin juga peserta didiknya berasal dari daerah kota atau dari daerah pedesaan, sistem yang berbeda-beda. Nah, bridging ini sebenarnya masuk dengan prinsip yang tadi, guru sebagai fasilitator. Jadi guru ini hanya memberikan jembatan atau misalkan fasilitas agar siswa ini mampu mengkonstruksikan suatu materi yang diajarkan tersebut, konsep-konsepnya gitu maksudnya. Lalu di sini ada kelebihan dari pendekatan konstruktivisme. Yang pertama adalah pembelajaran bersifat student centris. Seperti tadi ya, jadi guru tuh bukan lagi sumber informasi utama, tapi siswa sendiri yang mencari informasi-informasinya. Yang kedua, meningkatkan meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis serta rasa percaya diri. Nah, jadi dari pengetahuan-pengetahuan yang dibangun siswa itu sendiri, nah dia jadi terlatih untuk berpikir kritis serta memiliki rasa percaya diri. Kenapa dia bisa memiliki rasa percaya diri? Karena dia menggunakan kemampuannya sendiri. Nah, karena dia menggunakan kemampuannya sendiri, jadi itu akan menimbulkan suatu rasa kepercayaan diri bagi peserta didik. Nah, yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Nah, secara lengkap maksudnya apa? Karena siswa itu belajar dari berbagai macam sumber, jadi dia memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding hanya diajarkan oleh guru. Gitu. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang ini sudah jelas ya, jadi mandiri. Lalu kekurangannya. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu memungkinkan terjadi miskonsepsi. Nah, karena tadi siswa sendiri yang mencari pengetahuannya, maka mungkin saja pada prosesnya siswa itu jadi salah pengertian, jadi salah tangkap gitu. Nah, disinilah peran guru untuk memperbaiki kalau terjadi miskonsepsi. Yang kedua, memerlukan waktu dan proses yang panjang. Nah, tentu saja kalau misalkan kita belajar sendiri, itu kan perlu waktu yang lama dibanding kita langsung diberitahu gitu kan. Tapi kan setelah itu, tentu yang kita pelajari sendiri bisa lebih diingat. Nah, itu. Lalu yang ketiga, diperlukan kreativitas dari pendidik dan sarana prasarana yang mendukung. Nah, karena model konstruktivisme ini membutuhkan sarana prasarana yang cukup banyak, maka untuk sekolah-sekolah yang sarana prasarana kurang ini cukup memberatkan dan juga pendidik harus memiliki kreativitas yang tinggi.
Lanjut yang pengertian pembelajaran open-ended. Tadi sudah saya jelaskan di awal yang open-ended itu. Selanjutnya yaitu prinsip dari pendekatan open-ended. Nah, prinsipnya itu ada 3, yaitu proses penyelesaian terbuka, hasil akhir yang diperoleh terbuka, penyelesaian pengembangan lanjutan terbuka. Jadi open-ended ini adalah model pembelajaran yang biasanya digunakan untuk mempelajari ilmu sosial sebenarnya. Nah, karena ilmu sosial itu kan bukan ilmu pasti ya, jadi punya berbagai macam solusi, berbagai macam penyelesaian. Tapi bisa juga sih untuk pelajaran-pelajaran MIPA gitu. Cuman itu akan mengalami kesulitan. Nah, kesulitannya apa nanti akan dijelaskan di bagian kekurangan. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari pembelajaran pendekatan open-ended. Yang pertama adalah kegiatan peserta didik terbuka. Yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir. Dan yang ketiga, kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika merupakan suatu kesatuan. Nah, mungkin di sini agak yang perlu dijelaskan itu adalah yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir. Nah, ini sebenarnya kalau dalam pelajaran matematika itu kan biasanya kan hasilnya satu gitu, hasilnya tunggal, nggak apa, hasilnya itu pasti. Nah, dalam pembelajaran open ended ini yang terbuka itu adalah cara penyelesaiannya. Jadi untuk suatu soal itu bisa saja penyelesaiannya itu caranya banyak, tapi hasilnya sama, gitu maksudnya. Oke, lanjut kelebihannya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada para peserta didik. Nah, kesempatan di sini maksudnya adalah kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk menyampaikan ide, kesempatan untuk berdebat, memberikan pertanyaan, dan lain-lain. Terus yang kedua, menerapkan wawasan dan keterampilan secara komprehensif. Sebenarnya pendekatan open-ended ini prinsip dasarnya adalah pendekatan konstruktivisme. Jadi kelebihannya juga sama, yaitu memberikan pengetahuan yang lebih lengkap dan lebih mendalam kepada siswa. Terus yang ketiga, semua peserta didik memiliki hak untuk berpendapat. Yang ini udah jelas. Dan yang keempat, mendapatkan pengalaman atas pemikiran sendiri atau orang lain. Nah, karena pendekatan open-ended ini fokusnya adalah diskusi, jadi tentu saja peserta didik memiliki pengalaman untuk berdiskusi. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan bukan cuma dari dirinya sendiri atau dari sumber-sumber yang dia cari, tapi juga dari pendapat teman-temannya. Gitu. Lalu kekurangannya. Nah, kekurangannya ada 2, yaitu sulitnya memberikan permasalahan yang kontekstual atau yang bermakna bagi peserta didik. Nah, tadi saya sudah sebutkan, untuk pelajaran MIPA itu memang agak sulit, karena kalau pelajaran-pelajaran ilmu pasti, itu solusinya kan biasanya tunggal gitu kan. Nah, jadi yang terbuka itu cuma cara penyelesaiannya. Jadi untuk permasalahan-permasalahan yang kontekstual itu agak sulit. Jadi pendekatan open-ended ini cenderung ke arah prosedural, jadi lebih ke cara pengerjaan gitu. Terus yang kedua, terjadinya keraguan pada peserta didik. Jadi karena solusinya banyak, terus jawaban-jawaban dari peserta didik itu beragam. Nah, di sini kadang siswa itu mengalami keraguan, mana nih yang benar, mana nih yang jadi patokan gitu. Nah, di sini guru harus bisa mengelaborasi jawaban-jawaban tersebut menjadi satu jawaban yang bisa dijadikan patokan. Nah, kalau misalkan jawabannya beragam, bisa dibuat jadi solusi, misalkan solusi A, B, C, D. Nah, terus guru bisa bilang, nah lebih baik kamu pakai cara yang A, karena cara yang A ini lebih mudah, lebih cepat dibanding cara yang lain. Tapi kalau mau pakai cara yang lain juga boleh, gitu loh. Oke. Terus ini pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya tadi sudah saya jelaskan juga sekalian yang lain. Oke, ya kira-kira begitu Bu, yang bisa saya tegaskan. Oke, baik. Terima kasih kelompok Dimas sudah menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme dan juga open-ended. Oke, baik. Berikutnya, kelompok 1, di kelompoknya Eri. Mungkin Dimas di stop dulu, sudah. Baik, berikutnya kelompok Eri, silahkan.
Ya, baik Bu Mada dan teman-teman. Saya, Eri dan Ivana akan membawakan pembahasan tentang pendekatan kontekstual dan pendekatan STEAM. Untuk pendekatan kontekstual sendiri itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran berupa konsep abstrak atau pengetahuan dengan situasi dan keadaan dunia nyata peserta didik. Dan juga mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam proses pembelajarannya, tugas pendidik di dalam kelas bukan hanya menjadi sumber informasi, akan tetapi membantu peserta didik mencapai tujuannya dengan menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Selain itu, tugas pendidik juga mengelola kelas menjadi sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi peserta didik. Jadi, dalam proses pembelajarannya, peserta didik harus berperan aktif di dalam kelas gitu. Nah, untuk pendekatan kontekstual ada 8 karakteristik. Yang pertama itu membuat hubungan yang bermakna, kemudian melakukan pekerjaan penting, belajar yang diatur sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, memelihara individu, mencapai standar yang tinggi, serta menggunakan penilaian autentik atau penilaian yang sebenarnya. Jadi intinya peserta didik itu dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Dan juga dapat menjadi orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. Kemudian juga dapat belajar sambil berbuat. Kemudian untuk pendekatan kontekstual juga punya 7 komponen, yaitu konstruktivisme, penemuan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Eri. Ya, baik. Terima kasih, Rastika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelebihan pendekatan kontekstual. Antara lain, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Pembelajaran lebih produktif, mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik, pembelajarannya juga menekan pada aktivitas peserta didik secara penuh, baik fisik maupun mental. Dan materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh peserta didik, bukan hasil pemberian dari pendidik. Namun, dari adanya kelebihan, kita juga melihat adanya kekurangan dari pendekatan kontekstual ini. Kekurangannya antara lain diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran. Kemudian situasi di kelas akan kurang kondusif jika pendidik tidak dapat mengendalikan kelas dengan baik. Dan pendidik juga menjadi lebih intensif dalam membimbing. Kemudian terdapat implementasi pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika, contohnya pada saat pelajaran materi bangun ruang. Pendidik dapat menerapkan 7 komponen dari pendekatan kontekstual pada proses pembelajarannya. Saat di video kemarin, saya sudah menjelaskan tahap-tahapan saat pembelajaran matematika dengan materi bangun ruang yang menerapkan 7 komponen. 7 komponen antara lain konstruktivisme, penemuan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya dengan ringkas dan cukup jelas. Kemudian pendekatan STEAM adalah metadisiplin ilmu yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika menjadi suatu pendekatan terpadu yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. STEAM juga merupakan kependekan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivana. Ya, terima kasih Eri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendekatan STEAM, yaitu memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah kontekstual yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau kehidupan profesi. Kemudian pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan 5 disiplin ilmu yang tercantum dalam STEAM itu sendiri, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Kemudian pendidik juga menyatukan 5 disiplin ilmu dalam proses pembelajaran. Dan
peserta didik dapat terlibat dan berkontribusi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kelebihan dari pendekatan STEAM sendiri adalah membuat peserta didik mampu memecahkan masalah menjadi lebih baik, inovatif, mandiri, berpikir teknologi pembantu didik untuk mengeksplorasi kemampuannya dengan sendiri, serta mampu mengembangkan kinerja otak kanan dan otak kiri, karena menyangkut seni dan juga hal-hal dan juga sains, teknologi, matematika, dan teknologi dan teknik. Kemudian kekurangan dari STEAM adalah STEAM ini masih merupakan terobosan baru di dunia pendidikan di Indonesia, sehingga belum terlalu banyak pendidik yang menggunakan sumber refleksi juga. Kemudian sumber daya manusia harus mampu menggunakan teknologi dengan baik. Dan sarana prasarana juga harus memadai untuk menunjang pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEAM ini. Kemudian implementasi dalam pendekatan STEAM dalam pembelajaran matematika itu contohnya dalam materi bahan ruang dan trigonometri. Kelompok kami sudah menjelaskannya secara lengkap lewat video, yang channel lewat video. Jadi implementasinya itu melibatkan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika selama proses pembelajaran matematika itu, sehingga pembelajarannya menjadi lebih menarik dan peserta didik mendapatkan ilmu tidak hanya dari bidang matematikanya, namun ada juga seninya, teknik, ada teknologi, dan itu. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ivana, Eri, dan juga Rastika. Jadi sudah semua kelompok pendekatan menyampaikan ringkasan dari materi masing-masing gitu ya. Jadi kita sudah mendapat 8 pendekatan di sini. Nah, kalau disuruh menghafal jelas tidak mungkin ya. Pendekatan A atau misalnya PMRI pengertiannya apa gitu kan mesti nggak ingat. Tapi coba kita lihat atau coba kita membuat semacam ringkasan supaya kita punya gambaran secara umum walaupun tidak detail tapi secara umum kita tahu masing-masing dari pendekatan itu gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian pendekatan dulu. Kalau tadi kelompok langsung menyebutkan ke jenis-jenisnya ya. Kalau dari pengertiannya, sebenarnya pendekatan pembelajaran itu apa sih? Ada yang tahu? Pendekatan pembelajaran itu apa? Terlihat whiteboard saya di situ? Lihat, Bu. Terlihat ya, oke. Baik, mungkin saya ingin dengar pendapat salah satu. Puput, Rahayu Putri. Menurut Puput, pendekatan pembelajaran itu apa? Menurut saya ini Bu, ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau saya tangkap sebagai prinsip atau cara pandang ya dalam memandang suatu pelajaran. Oke, terima kasih Puput. Tias Amanda, kalau menurut Tias apa? Mungkin kurang lebih sama kayak punya Puput, Bu. Suatu tolak ukur kita memandang proses pembelajaran. Oke. Baik, berarti hampir sama ya. Jadi kalau
di kata kunci mungkin lebih ke cara pandang atau sudut pandang kita dalam memandang suatu pembelajaran. Nah, cara pandang terhadap pembelajaran. Nah, cara pandang itu maksudnya bagaimana? Nah, sebenarnya secara garis besar, cara pandang itu dibagi menjadi dua. Jadi ada istilah kalau kalian sering dengar teacher center. Dan yang kedua adalah student center. Nah, teacher center berarti apa? Pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan kalau yang kedua, student center, berarti pembelajarannya berpusat pada siswa. Nah, kalau maunya pemerintah, maunya kurikulum, itu pembelajarannya berpusat pada siswa, kan? Jadi siswa yang aktif, siswa yang membangun pengetahuannya, gitu. Siswa yang menemukan rumusnya, gitu. Tapi pada prakteknya itu tidak selalu student center. Tidak jarang guru juga masih melakukan pembelajaran yang bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Nah, mungkin sedikit sharing nih. Dulu yang kalian alami waktu sekolah itu bagaimana pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru? Ya? Siapa tadi? Suaranya sayup-sayup. Alin. Alin. Gimana Kak di sekolah Alin? Seingat saya sih dari dulu masih teacher center sih, Bu. Masih teacher center ya? Iya. Oke. Baik dari SD, SMP, SMA masih sama? Iya, Bu. Kebetulan sekolah saya masih nggak nyampe Kortilas dulu, Bu. Jadi masih KTSP terus, Bu. KTSP. Nggak apa-apa. Sebenarnya ini tuh nggak terkait dengan kurikulum sih. Mau pakai, kalau dulu ada kurikulum 96, KBK, kurikulum berbasis kompetensi, habis itu ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, habis itu ganti lagi K13, habis itu nanti mungkin akan ganti lagi Merdeka Belajar, ya kan? Sebenarnya apapun jenis kurikulumnya, apapun nama, kan brand ya itu nama, apapun nama dari kurikulumnya, sebenarnya baik kalau pembelajaran itu memang berpusat pada siswa, tapi yang dilakukan masih berpusat pada guru karena banyak pertimbangan ya, yang materinya terlalu banyak, kalau berpusat pada siswa nanti jadi lama, bisa materinya nggak selesai, padahal tuntutannya UN dan lain-lain gitu ya. Biasanya kalau kita mendengar cerita dari guru itu kendalanya seperti itu. Nah, lalu mari kita lihat satu persatu. Tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok itu ada pendekatan realistik, atau kalau di sini boleh juga sih saya sebut PMRI, yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Itu awalnya dari RME, Realistic Mathematics Education, itu pertama dari Belanda, kemudian di Indonesia digunakan istilah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Nah, yang menjadi ciri kalau kita bicara PMRI berarti ada kata apa? Realistik ya. Realistik itu yang seperti apa sih? Oh, yang diawali dengan permasalahan ya kan? Biasanya sering permasalahannya harus realistik gitu kan kalau sering mendengar. Nah, realistik itu sebenarnya yang bisa dibayangkan siswa. Jadi mulai pembelajaran itu dimulai dengan masalah yang bisa dibayangkan siswa. Boleh masalahnya sehari-hari, boleh juga masalahnya berupa masalah matematika, asalkan bisa dibayangkan siswa. Kemudian dalam PRMI itu ada 3 prinsip.
3 prinsip. Apa saja, Tata? Kelompoknya Tata kan ini tadi ya. Tata? Ya, Bu. Prinsip pendekatan realistik itu ada penemuan kembali secara terbimbing, fenomena didaktik, dan pengembangan model mandiri. Oke. Penemuan sendiri secara terbimbing, fenomena didaktik, dan pemodelan. Pengembangan model. Oke, mandiri, pemodelan atau pengembangan model. Nah, maksudnya gimana? Kalau yang penemuan, oke, berarti dalam PMRI itu dalam pembelajarannya harapannya siswa menemukan apa? Menemukan rumus, menemukan konsep gitu kan, terbimbing, secara terbimbing. Nah, fenomena didaktik ini mungkin yang sering ditanyakan. Fenomena didaktik itu apa? Tata. Tata? Atau nggak harus Tata sih, kelompoknya Tata tadi ada Vica ya. Vika. Ya, Bu. Nah, fenomena didaktik itu apa, Vika? Menjadikan permasalahan selaku fasilitas utama untuk memulai pendidikan sehingga memperbolehkan siswa dengan triknya sendiri untuk berupaya memecahkannya. Ya, intinya seperti itu, Bu. Itu nggak inti, itu panjang. Intinya apa? Intinya tuh dari permasalahan nyata, nanti peserta didik bisa memecahkannya dengan triknya sendiri. Oke. Triknya Jadi sendiri. ya, fenomena didaktik itu kata lainnya adalah fenomena yang mendidik. Mendidik ya berarti apa? Kalau tadi diuraikan sebagai siswa dapat menguraikan dan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian yang ketiga tadi pemodelan. Pemodelan apa? Berarti siswa itu bisa membuat model. Model dalam hari ini bisa berupa variabel, bisa berupa persamaan. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian dalam PMRI, kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat ada iceberg. Pernah membuat mungkin atau pernah mendengar iceberg? Iceberg itu apa? Iceberg. Kayaknya dulu saya tuh pernah dengar gitu, Bu. Apa itu? Itu kayak teorinya gunung es itu loh, Bu. Jadi, betul. ya, jadi kayak kan lebih besarnya di bawah. Jadi kita tuh lebih mengajarkan dari hal-hal yang kontekstual, lebih umum, baru semakin naik itu lebih ke khususnya. Saya sih kemarin dapat ini, Bu, dapat pengalaman pas yang lomba lem itu ada yang, saya boleh cerita nih, Bu, ya? Boleh, tentang boleh, iceberg. boleh. Oh ya, saya itu, pokoknya ada yang tim lain, itu tentang game-game gitu loh, Bu. Nah, dari situ, dia membawakan konsep iceberg seperti itu. Jadi, materi yang diangkat itu kalau nggak salah tentang bangun ruang sisi lengkung, tabung ya, Bu. Nah, dari situ dia awal-awalnya dia mengenalkan tabung itu dari benda-benda sekitar seperti tong atau kotak sampah yang bentuknya tabung, gelas, dan lain sebagainya. Terus baru naik lagi ke jaring-jaring tabung yang terdiri dari ada yang 2 lingkaran dan 1 persegi panjang, ada yang 1 lingkaran dan 1 persegi panjang. Dari situ naik lagi mencari luas permukaan. Setelah dari situ naik lagi jadi mencari volume. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Eri atas sharingnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang dicontohkan Eri tadi dari tabung. Jadi namanya PMRI, iceberg itu benar. Iceberg itu kan gunung es. Gunung es itu kan kalau yang terlihat di permukaan memang sedikit, tapi sebenarnya kan yang di bawah laut itu malah besar. Nah, maksudnya gimana? Kita mulai sesuatu dari yang
bukan dari yang besar ya, tapi itu dari yang kehidupan. Kalau yang dicontohkan Eri tadi tabung itu mulai dari benda-benda di sekitar seperti gelas, ada tong sampah, terus mungkin botol minuman yang bentuknya menyerupai tabung gitu. Atau kalau misalnya materi lain juga bisa pecahan. Pecahan itu juga guru atau mungkin kalian kalau disuruh memberikan contoh pecahan itu apa? Paling pakai kue yang dipotong gitu kan, pizza gitu kan. Biasanya yang lingkaran. Atau boleh juga sih coklat. Kan habis Valentine ya, siapa yang dapat coklat kemarin? Nggak ada. Oh ya, baiklah. Nah, jadi guru mulai awalnya itu membawa benda-benda real. Ya, bisa kue, bisa coklat, bisa pizza gitu ya. Nah, lalu kan kemudian dipotong. Kalau misalnya ada satu pizza, kemudian mau dibagi ke 4 orang anak. Motongnya gimana? Kalau normalnya kan dipotongnya gini ya, dibagi 4 sama rata supaya adil gitu. Kemudian dari benda-benda itu kemudian digambarkan. Nah, digambarkannya itu masih gambar yang menyerupai itu nggak apa-apa. Maksudnya menyerupai ya masih ada topping-topping, mungkin mau dikasih warna-warna juga boleh. Jadi agak abstrak, mulai ada disimbolkan tapi masih berupa gambar gitu. Lalu selanjutnya ini menggambarkan pecahan ya. Berikutnya, misalnya pizzanya sudah pakai lingkaran aja. Terus mau dibagi 16, mau dibagi 8, mau dibagi 7. Nah, itu nanti melambangkan pecahan. Misalnya yang ini diarsir, berarti ada 1/4 bagian. Kemudian yang lebih abstrak lagi nanti muncul dalam pecahan ya ada lambang misalnya 1/4. Seperti itu yang disebut iceberg. Jadi mulai dari yang nyata, benar-benar konkret, bisa dibayangkan siswa, lalu lama-lama ke abstrak. Maksudnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu ekspositori. Nah, masih dari kelompoknya Tata juga ya, ekspositori. Kalau di penjelasan tadi, pembelajaran yang lebih banyak menggunakan verbal atau lisan guru menjelaskan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ekspositori di sini lebih tepatnya dia masuk ke metode pembelajaran. Kenapa metode? Karena langsung diterapkan. Metode pembelajaran langsung diterapkan, mengajar secara lisan ya, atau yang sering kalian jumpai kalau di sekolah. Guru masuk kelas langsung menyampaikan, hari ini tujuan pembelajarannya ini, mari kita buka halaman ini, pengertian dari misalnya tabung adalah bla 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 bla, contohnya, kemudian jari-jarinya seperti ini digambar. Nah, itu adalah ekspositori, atau kalian sering nyebutnya ceramah kan, metode ceramah. Nah, sebenarnya lebih tepat disebutnya ekspositori gitu. Tapi nggak apa-apa. Kemarin saya kurang perhatikan di grup, ternyata ada di list ekspositori ya. Dan ternyata di kelompok metode juga ada. Kelompoknya siapa? Tadi saya melihat itu ada ekspositori juga. Jadi ke double ini. Harusnya masuk kelompok saya, Bu. Nah, kelompok Evi ya. Tadi saya lihat sekilas juga ada. Jadi kalau ekspositori lebih cocok masuk ke metode pembelajaran. Berikutnya scientific. Kalau scientific ini udah sering banget kan mendengar istilah pendekatan saintifik. Apalagi di K13 tuh sekolah harus dituntut untuk menggunakan pendekatan ini. Nah, kalau yang perlu kalian ingat, kalau scientific tuh 5M. Apa itu 5M? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan yang terakhir, mengkomunikasi. Jadi prinsipnya dalam pembelajaran saintifik itu adalah 5M yang perlu diingat gitu ya. Bukan 3M ya.
Kalau sekarang kan protokol 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Yang keempat, student center. Nah, student center ini, atau saya singkat SD ya. Student center ini sebenarnya kelompok besar dari pendekatan ya. Yang intinya berarti apa? Ya, student center berarti berpusat pada siswa, tidak ada ciri khususnya karena ini masih secara garis besar gitu. Kemudian yang kelima ada konstruktivisme. Dari kata konstruk itu apa? Membangun, Bu. Ya, membangun. Konstruksi, bangunan berarti. Konstruktivisme itu membangun. Yang dibangun apa? Siswa membangun pengetahuannya sendiri. Itu prinsipnya. Kemudian yang keenam, open-ended. Nah, dari kata open itu terbuka. Nah, open-ended itu berarti apa? Dimulai dari masalah terbuka. Masalah terbuka dan cara penyelesaiannya beragam. Nah, dari cara penyelesaian beragam tadi bisa muncul dua kemungkinan. Yang satu hasilnya sama, jadi caranya bermacam-macam. Mungkin atau beberapa cara, tapi hasilnya sama. Bisa juga caranya beragam dan hasilnya beragam. Nah, jadi gitu ya. Ini masih dibagi dua hal. Yang cara sama dan yang yang hasilnya sama dan hasilnya beda. Tapi ini bukan ke situ ya. Oops. Mau menghapus panahnya malah tulisannya kehapus. Oke. Maksudnya bukan ke iceberg-nya ya, tapi cara penyelesaian beragam itu hasilnya bisa sama atau hasilnya berbeda. Oke. Kemudian yang ketujuh ada kontekstual. Nah, kalau kontekstual itu kata kuncinya apa? Konteks. Jadi pembelajaran itu diawali dengan konteks kehidupan nyata. Jadi masalah yang diambil dari kehidupan nyata. Nah, bedanya dengan PMRI apa? Sama-sama diawali dengan masalah kan? Nah, kalau PMRI itu masalahnya boleh kehidupan sehari-hari, boleh tidak. Tapi, kok malah PMRI? Tapi harus bisa dibayangkan siswa kalau yang PMRI. Sedangkan kalau kontekstual itu malah yang harus kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi ngomongin tabung misalnya ya, hitunglah volume tabung. Nah, volume tabung ya berarti misalnya botol minum atau kalian punya tumbler gitu ya. Botol minum itu ditulisi bahwa isinya adalah 1 liter. Ya kan? Nah, tapi 1 liter itu hanya dibatasi pada ada penandanya, pakai strip garis-garis itu. Oh, ini kalau segini itu 1 liter gitu. Tapi kalian penasaran, sebenarnya kalau full sampai di atas garis itu berapa sih? Nah, karena penasaran, kalian menghitung atau mengukur tingginya dan diameternya. Lalu kalian bisa menghitung volumenya. Membandingkan, benar nggak 1 liter volumenya misalnya seperti itu. Berarti mulainya dari konteks kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemudian nomor 8 itu ada STEAM. Ini benar nggak bacanya STEAM atau STEAM? Kalau dulu STEM,
Science, Teknik, Engineering, dan Mathematics. Kalau sekarang tambah A ya, sisipan A, ada art, ada seni. Jadi STEAM ini prinsipnya ya sesuai dengan singkatannya ya. Ada S itu Science, T Technology, I-nya itu Engineering, E-nya Art, seni, M-nya Mathematics. Berarti apa sih? Maunya pembelajaran itu mengaitkan apa? Tema-tema yang ada di sini. Jadi tidak terpisah. Kalau istilah sederhananya, ini di SD itu pembelajaran tematik. Jadi di SD itu bukan kayak SD zaman saya. Kalau zaman saya dulu ya misalnya bab pecahan, bilangan bulat, persegi, segi 4 misalnya gitu kan babnya. Kalau sekarang enggak. Tema 1 lingkungan, tema 2 apa gitu. Nah, di dalam tema itu nanti ya ada sainsnya, ada teknologinya, ada mathematics-nya gitu jadi satu. Lah maunya itu pembelajaran itu tanpa sekat. Jadi nggak usah disekat-sekat ya matematik ini, nanti teknik ini, nanti sains ini. Jadi kalau bisa itu saling berkaitan. Misal matematik apa? Ngitung turunan atau turunan itu kalau di teknik untuk apa sih? Nah, kalau bisa itu dikaitkan. Jadi nggak sekedar tahu bahwa X kuadrat itu kalau diturunkan menjadi 2X. Nah, tapi di dalam bidang lain, di dalam sains misalnya, oh itu digunakan untuk misalnya apa? Oh, dalam teknik untuk apa? Kayak gitu. Kemudian tadi di kontekstual ada yang terlewat ya. Kalau di pembelajaran kontekstual itu juga ada 7 prinsip. Nah, kalau di PMRI ada 3 prinsip, kalau di kontekstual ada 7. Ada apa saja? Konstruktivisme, masyarakat belajar, refleksi, apalagi RI. Konstruktivisme, masyarakat belajar, refleksi, menemukan, bertanya, pemodelan. Iya. Ya, tadi udah apa aja nih? Oke, ulangi Eri. Oh ya, yang pertama konstruktivisme, kemudian menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Kurang 1, baru 6. Oh ya, pencapaian yang sebenarnya. Oh, penilaian otentik ya. Ya. Kata lainnya penilaian otentik. Jadi itu tadi 7 prinsipnya. Nah, yang terakhir itu penilaian autentik. Maksudnya penilaian autentik apa? Harusnya penilaian yang dilakukan guru itu tidak hanya pada hasil akhir pembelajaran, tetapi dari proses sampai hasil akhir. Dan autentik jadi asli. Dilihat dari proses sampai hasilnya. Gitu kira-kira. Jadi itu tadi jadinya 7 ya, 7 pendekatan ya. Karena yang kedua ini lebih cocoknya ke metode. Jadi itu tadi 7 pendekatan yang kita pelajari hari ini. Ringkasannya seperti ini. Jadi kalian masing-masing tahu, oh kalau PMRI itu ciri-cirinya yang seperti ini. Oh kalau saintifik itu yang seperti ini. Jadi besok-besok nggak bingung lagi gitu ya. Oke, baik. Nah, karena tadi kita sudah belajar meringkas bersama-sama apa 7 pendekatan yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya? Apakah kemarin ada pertanyaan yang belum selesai atau belum dijawab di LMS? Boleh. Atau muncul pertanyaan baru juga boleh.
Ya, silakan. Ibu Ivana mau tanya. Oke, silakan Ivana. Sebenarnya itu Bu, saya tuh jujur kadang tuh masih suka bingung bedain model pembelajaran sama pendekatan gitu loh Bu. Jadi ada misalnya saya ngetik kayak yang misalnya ngetik pendekatan STEM nih ya, nanti yang butuh pembelajaran STEM kayak gitu loh Bu. Jadi cara bedanya tuh sebenarnya gimana gitu loh Bu. Oke. Jadi bedanya antara pendekatan dan model gitu ya. Gitu Ivana. Iya Bu. Dan kemarin di kelas ini atau bukan ya, ada yang tanya juga, realistik itu tuh termasuk pendekatan atau model? Kalau nggak salah. Itu saya Bu yang tanya Bu. Nah, di kelas ini kan ada pertanyaan itu ya. Soalnya cari-cari di internet itu kok munculnya model realistik gitu ya. Jadi sebenarnya itu masuk pendekatan atau model. Oke, baik. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari pengertiannya. Kalau pendekatan tadi apa? Cara pandang atau sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Nah, cara pandang itu dibagi menjadi dua, student center dan teacher center. Nah, jadi dalam pendekatan itu karena dia berupa cara pandang, maka tidak ada istilah sintak atau urutan pembelajaran. Tidak ada urutan kegiatan pembelajaran. Yang ada hanya prinsip atau komponen. Jadi misalnya tadi kontekstual ada berapa? Ada 7 prinsip atau 7 komponen gitu kan. Tapi 7 komponen itu bukan urutan. Misal nomor 1 tadi konstruktivisme ya. Kemudian yang kedua bertanya misalnya. Kemudian yang ketiga masyarakat belajar. Itu bukan suatu urutan dalam pembelajaran kan. Hanya dalam pembelajaran itu mengandung 7 prinsip itu atau 7 komponen itu. Demikian juga kalau PMRI ada 3 prinsip, itu juga bukan urutan. Kemudian scientific ada 5M, itu juga bukan urutan, tapi komponen itu harus ada dalam pembelajaran. Kemudian bedanya kalau model, nah model sebenarnya belum dibahas di dalam diskusi langsung gini ya, tapi kemarin sudah membaca kan beberapa model pembelajaran yang disampaikan teman-teman lewat LMS. Nah, kalau model pembelajaran itu diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Jadi, kalau model itu pembelajarannya tergambar dari awal sampai akhir. Berarti apa? Di dalam model pembelajaran itu harus ada sintaks pembelajaran atau urutan kegiatan pembelajaran. Secara khas ya, khas nanti menurut model masing-masing. Misalnya nanti ada model flip learning, berarti harusnya ada sintak pembelajaran atau urutan pembelajaran dari flip learning nanti. Ada PBL, problem based learning, jadi ada urutan pembelajarannya. Seperti itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya PMRI itu model atau pendekatan. Nah, yang perlu Ivana cari adalah dalam PMRI ada tidak sintak atau urutan pembelajarannya. Kalau yang ada hanya komponen atau prinsip berarti dia pendekatan. Tapi kalau dia mencakup ada urut-urutan pembelajaran berarti dia model. Gitu. Dan bisa juga dulunya pendekatan, tapi berkembang menjadi model. Itu juga bisa. Karena ada orang yang mengembangkan, kemudian dia istilahnya mencetuskan teori bahwa ada urutan pembelajarannya ini. Atau dia menggabungkan dengan model yang lain, pendekatan dan model, terus dia menamakan sendiri. Nah, misalnya seperti itu. Jadi memang bisa berkembang, tidak saklek gitu loh. Tapi kalau secara umum, kalau realistik itu disebut pendekatan realistik. Gitu, Ivana.
Apakah cukup menjawab? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, mungkin yang teman-teman yang kesulitan sinyal juga boleh kalau mau tanya lewat chat. Nanti saya bantu membacakan. Ada pertanyaan lain nggak? Atau kemarin ada di LMS yang belum terjawab? Oke, saya mau membuka LMS. Internetnya agak lemot. Oke, kemarin siapa yang merasa bertanya di kelompok pendekatan tapi belum terjawab, boleh ditanyakan lagi di sini, biar kita bisa sharing sama-sama, saling melengkapi gitu. Belum ada. Ya, Olin? Ini saya sebenarnya karena penasaran aja sih, Bu. Jadi kan sebenarnya pendekatan ini kan ada banyak, Bu. Nah, pendidik ataupun guru tuh biasanya tahu pendekatan, berbagai jenis pendekatan, kan karena pasti kan seiring berjalannya kan ntar ada pendekatan-pendekatan baru gitu ya, Bu ya? Betul. Itu apakah ada kayak perkenalannya atau sebenarnya memang dari pendidik dan guru yang emang harus aktif mencari sendiri gitu? Oh gitu. Oke, gitu ya pertanyaannya, Lin? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, benar bahwa seiring berjalannya waktu kan namanya model, metode, pendekatan itu ada yang baru terus gitu ya. Nah, dari mana sih guru itu kok bisa tahu kalau ada pendekatan ini, ada pendekatan itu, ada yang baru itu dari mana? Dan juga besok sekalian belajar, besok kalau kalian jadi guru harus update-nya kemana gitu ya. Nah, pertama update-nya bisa dari pemerintah. Dari pemerintah itu dari apa? Dari dokumen kurikulum. Kalau pemerintah mengeluarkan kurikulum, biasanya kan ada permen-permen, peraturan menteri ini tentang standar isi, peraturan menteri nomor sekian tentang standar kelulusan, peraturan menteri tentang standar proses. Nah, di dalamnya itu sebenarnya sudah diuraikan juga beberapa jenis pendekatan. Misalnya saat launching kurikulum 2013, nah pemerintah itu menggalakkan pendekatan saintifik yang 5M itu. Jadi pertama guru bisa tahu saat misalnya pemerintah mengeluarkan suatu peraturan baru gitu. Bisa kurikulum baru atau peraturan baru tentang pembelajaran. Nah, yang kedua bisa melalui seminar. Jadi kan banyak tuh seminar, baik seminar nasional, seminar internasional. Nah, harusnya guru itu juga terlibat baik menjadi peserta atau pemakalah dalam seminar tersebut. Nah, dari sana guru juga saling belajar dengan guru lain atau dengan pendidik yang lain, misalnya dengan dosen atau dengan mahasiswa yang sama-sama atau yang sedang presentasi di situ kan ada pendekatan atau model atau metode baru. Oh, dari situ bisa belajar, walaupun misalnya itu pada mata pelajaran lain. Nah, bisa nggak kalau ini diterapkan di matematika? Kedua, bisa ikut seminar atau lokakarya gitu ya. Nah, yang ketiga bisa juga melalui MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, setiap mata pelajaran itu kan ada perkumpulannya ya, MGMP dan per wilayah biasanya. Nah, di sana itu kan nanti ada pertemuan sama-sama guru matematika. Bisa sharing-sharing seperti itu. Atau, jadi udah 3 ya. Bisa lewat dari kurikulum, bisa lewat seminar, bisa lewat MGMP, bisa juga guru sendiri atau sekolah berinisiatif mengundang narasumber. Narasumber itu bisa dari kampus misalnya dosen diundang untuk menjadi pembicara
menjelaskan atau melakukan workshop tentang yaitu model-model pembelajaran baru atau pengembangan soal AKM misalnya, pengembangan soal HOTS. Nah, kayak gitu bisa dari sekolahnya ya. Inisiatif meminta bantuan atau narasumber dari kampus. Atau bisa juga saling kerjasama. Biasanya kan sekolah sama kampus itu kenalan atau menjalin kerjasama minimal waktu PLP. Nah, PLP itu kan kita mengirim mahasiswa. Nah, biasanya sekolah juga istilahnya mau simbiosis mutualisme kan. Tidak hanya mau direpoti, gantian ngerepoti kampus dengan misalnya minta narasumber. Misalnya seperti itu, Olin. Jadi, kalau dibilang guru memang harus proaktif juga. Tidak hanya belajar yang sudah-sudah, tapi pengen tahu pendekatan model metode yang baru itu apa sih, gitu. Itu Alin? Iya Bu, paham Bu kurang lebihnya. Berarti memang dari pribadinya yang memang harus aktif gitu ya Bu. Betul. Iya. Harus aktif belajar juga. Jadi kalau udah ada fasilitas misalnya, udah ada banyak seminar, kemudian ada workshop-workshop, apalagi sekarang online ya, dan banyak yang gratis loh. Ya kan, kalau kalian mungkin sering dapat brosur-brosur ada workshop apa gratis. Nah, itu kalau misalnya istilahnya dari orangnya memang senang belajar, nah itu bisa memanfaatkan ya bonusnya, dapatnya ilmu, bonusnya dapat sertifikat gitu kan. Walaupun yang diakui kebanyakan sertifikatnya bukan ilmu ya, yang diakui oh udah ikut pelatihan ini, jadi gitu. Oke, terima kasih Alin. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, tidak ada yang menjawab. Berarti mungkin sudah cukup ya. Entah cukup itu karena ya sudah sangat jelas atau bingung yang mau ditanyakan. Oke, yang mau saya tegaskan lagi bahwa jenis pendekatan itu tidak hanya 7, seperti yang tadi disebutkan teman kelompok ya. Masih ada jenis pendekatan yang lain, yang mungkin memang belum disebutkan oleh kelompok, karena kemarin saya menyampaikan bahwa minimal satu kelompok itu cukup membahas 2 saja ya. Kenapa? Karena kita bukan lomba banyak-banyakan, tetapi kalau bisa itu 2 mendalam, gitu ya. Nah, selain dari 7 ini, mungkin kalian pernah juga dengar ada pendekatan induktif, pendekatan proses, pendekatan apalagi konsep, seperti itu. Nah, nanti macam-macam pendekatan itu akan kalian terapkan dalam saat pembuatan perangkat pembelajaran RPP. Nah, tentu harus dipilih kan, milih mana pendekatan yang sesuai. Selain itu juga nanti memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bukan minggu depan ya, suka lupa. Pertemuan ke depan berikutnya dipersiapkan bagi kelompok metode untuk diskusi seperti ini. Pertemuan berikutnya itu hari apa? Kelas A itu. Kelas A. Besok, Bu. Besok ya, oh alah, besok jam 11. Nah, silakan. Besok dipersiapkan kelompok metode membahas ringkasan seperti ini. Jadi 4 kelompok. 4 atau 3 ya metode itu. Membahas ringkasan, kemudian kita diskusi. Nah, teman-teman bisa persiapkan pertanyaan yang belum terjawab.
supaya lebih ramai lagi diskusinya. Oke, gitu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri diskusi di Zoom ini, dan kita jumpa lagi besok pagi, besok siang, dengan kelompok metode. Nah, nanti berikutnya baru kelompok model. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusi hari ini, teman-teman. Dan selamat melanjutkan aktivitas lagi. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih.